siap di depan layar kaca Anda? Udah kenyang, udah makan siang dong ya? Saya Kak Rose, hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan ada beberapa bintang tamu tentunya ya. Tapi sebelum kita ngerumpi sama bintang tamu kita mojok dulu ngerumpiin yang lain ya kan. Rumpiin apa yang terjadi di luar sana yang banyak menuai komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baik, yang kita angkat hari ini yang mana dulu nih? Oh, ini dari dunia maya dulu ya. Jadi Jennifer Copen itu dia kemarin curhat di sosial media broadcastnya gitu ya. Ini kita lihat nih ada panjang. Jadi dia cerita itu adalah dia sharing bahwa dia tuh mengeluh karena sejak meninggalnya sang suami gitu ya, kan itu orang juga perhatiannya banyak ke Jennifer Copen dan anaknya gitu. Tapi sekarang ini pada saat ke sekolah gitu banyak sekali orang-orang itu yang ngerubungin anaknya, bahkan mengambil foto tanpa izin. Bahkan pada saat si anak juga dalam kondisi yang sebetulnya ya itu kan hal-hal yang sebenarnya privasi orang. Terus habis gitu ya misalnya lagi namanya juga anak kecil gitu kan ya, yang fotonya sebenarnya dalam keadaan yang nggak harusnya difoto ataupun diposting gitu. Jadi itu dia kesel banget sih. Bisa nggak sih respect people, at least izin dulu, dia bilang gitu. Tapi di post katanya mana di video kamar videonya kamari nggak, itu nggak pakai baju gitu kan, lagi main kayak gini nih. Terus nggak di ya pokoknya di videoin lah, ada yang live gitu kali ya, di post. Itu agak serem ya gitu ya. Komentar netizen coba kita baca. Apakah komentar netizen ini bisa paham atau masih nggak paham juga ya? Nih. Ya udah sana pindah ribet katanya. Astaga. Kalau yang kayak gini-gini boleh nggak tuh ya? Fotonya jangan di blur. Lihat. Iya, ya kan dia bilang kalau ribet berarti kan dia pro dengan orang yang ngambil foto anak tanpa izin kan? Ya kenapa nggak fotonya dia ditampilin juga gitu kan sama nomor akunnya gitu? Biar dia tahu rasanya ya. Bener gak Bu? Yang berikutnya nih, ini sebenarnya nggak sepenuhnya kesalahan ibu-ibu itu ya. Tadi Jen bilang tiba-tiba udah banyak aja ibu-ibu Indo yang masukin anaknya di sekolah sana, padahal sebelumnya bule. Nah kalau soal ini aku nggak setuju sih, karena hak ibu-ibu itu juga mau sekolahin anaknya di mana, duit mereka kok. Tapi kesalahannya mereka rekam kamari dan posting video yang kamari nggak pakai baju. Mau dipindahin kemana juga pasti bisa kejadian kayak gini, kecuali ada larangan rekam anak saat sekolah. Oke, kecuali ada larangan rekam anak saat sekolah. Gua nggak. Nih Bu, bukan cuman ada larangan rekam anak saat sekolah Bu, ada undang-undangnya bukan itu ya? Undang-undang ITE itu kan dilarang ya tanpa izin mengambil foto dan menyebarluaskan. Kalau ada orang yang keberatan itu ada undang-undang ya kan, setahu aku loh ya. Siapa tahu aku salah ya, coba dicek. Apalagi anak ya. Ini kalau orang dewasa masih ya udahlah, tapi kan anak kecil ya. Nih yang berikutnya. Lebay biar viral palingan. Tuh tampilin dong fotonya itu yang komen nama-namanya akunnya ya kan. Yang berikutnya kita lihat lagi. Anak gue aja nggak boleh difoto-foto orang sembarangan selain keluarga, apalagi dicium-cium pegang-pegang pipi. Dabdul. Ini bukan artis ya, karena kita ngeliat ada centang birunya. Kan orang biasa aja sama gitulah ya. Dan artis itu bukan berarti kalau dia artis kemudian privasi anaknya itu bebas gitu. Ada lagi komentarnya? Pindah ke luar negeri aja mendingan. Lu aja. Aduh ya ampun, aku ikut sedikit bisa merasakan apa yang dirasakan Jennifer Copen ya, kayak kesel banget gitu ya. Berikutnya, resiko iya tapi bukan berarti jadi normalisasi. Resiko iya tapi bukan berarti normalisasi. Ya nggak tahu juga. Oke berikutnya, resiko orang terkenal ya begitu, ntar juga pada lupa. Iya. Yang berikutnya, kasihan Kamari jadi nggak punya privasi padahal masih bayi, apalagi dikontenin padahal lagi sekolah. Yang berikutnya, iya ini buat semuanya ya gitu ya. Itu kalau anak orang apalagi terus orang tiba-tiba live gitu ya, bukan cuman anak orang deh gitu, karena kita nge-live terus ngeliatin orang gitu, live gitu ya. Ini ada orang nggak kenal kita livein terus kita komenin, itu kan sebenarnya dibalik aja deh. Kita sendiri mau nggak digituin gitu ya, dirasain aja sendiri mau nggak gitu ya nggak sih, apalagi anak kita gitu deh, anaknya orang gitu ya, kecuali itu kontennya suster-susternya Cipung sama si itu, tapi kan udah izin orang tuanya ya kan. Kalau orang tua yang kasih izin juga belum tentu boleh ya nggak sih.
Yang berikutnya ini sama juga nih soal pengambilan foto ya. Artikel ini Tamara dari sidangnya Tamara Tiasmara tentang kasus pembunuhan putranya Dante begitu. Ini kesel lagi dia, dan ini juga viral karena dia sempat terlihat menegur salah seorang ibu-ibu di depan itu yang dianggap mengambil foto Tamara diam-diam. Dia bilang, "Itu Bu, ikutin sidangnya. Kalau mau foto bareng nanti aja habis sidang," kata dia. Tamara. Tapi ini juga komentar netizennya juga wow ya, kita lihat yang berikut ini. Kalau ini dilakukan saya tak melihat karena saya yang jelas itu sebelum tamunya itu saya tidak melihat, tapi jelas kan Dante itu kemudian dibawa ke atas, saya melihat itu. Oke, ini video ini sudah ditayangkan di media Detik. Jadi foto ibu ya nggak, mohon maaf Bu, nggak saya blur kan, itu udah ada jadi berita ya kan Bu ya. Ya gitu ya, udah nggak sih? Udah jadi berita ya gitu Bu. Jadi gitu ya Bu, coba kita lihat komentar. Dan ini bahkan di Tamara kesel ya kan, dia posting juga gitu kan. Terus begitu Kiki Farel juga sempat merepost itu, ikut kesel juga. Dia bilang, nih Tamara itu tantenya terdakwa, kenapa nggak di si candid orang. Tamara itu tantenya kenapa nggak di si itu apa sih? Nggak di si Kasarka itu. Oh, kita blur itu ya. Oh. Serangan fisik lah. Aduh. Coba kita lihat komentar netizen, barangkali ada yang setuju dengan itu ya. Dibilang ketahuan salting mantan bawa pacarnya, mana cakep Anggun Lee katanya. Jadi ini netizen yang malah mengkritik Tamara Tiasmara. Karena pada video itu di belakangnya itu terlihat diduga itu karena pakai masker ya. Diduga itu bapaknya Dante yang datang bersama kayaknya pasangan barunya kayaknya gitu. Jadi orang tuh nuduhnya dia salting, Tamara itu salting karena kan terlihat emosional banget bahwa mantan. Gak ada hubungannya kan ya kalau dia salting? Enggak ya, coba lihat berikutnya, coba lihat. Itu teman di sampingnya kompor deh kan. Gua jadi temennya juga kompor. Aduh, itu bukan teman di sampingnya aja yang kompor, tuh Kiki Farel nggak di sampingnya juga kompor. Yang berikutnya kita lihat, suka banget dengan muka judesnya katanya gitu. Yang berikutnya, udah cuma gitu doang. Oh ya, iya gitu ya. Itu kan namanya juga lagi sida. Gimana sih ya? Aduh, aku nggak tahu itu yang komentar netizen beneran atau enggak gitu ya. Cuman kadang-kadang sebelum komen itu mikir dulu gak sih? Maksudnya dia emosi itu karena dia sedang dalam kondisi dalam keadaan mengikuti sidang pembunuhan anaknya, ya kan? Kalau dia emosional itu adalah hal yang wajar. Ingatkah Anda ketika dia terlihat tidak emosi, banyak juga yang protes, kenapa nggak emosi? Sekarang dia emosi, banyak yang komentar juga. Lebih baik kita diam aja lah, berharap jangan sampai amit-amit kita jangan sampai lah. Begitulah, jangan sampai ngerasain kayak gitu kan, nggak enak rasanya ya kan. Oke, baiklah, kita menuju ke Roy Kiyoshi. Kemarin dia videonya 5 tahun yang lalu wawancara Nisha Ahmad gitu ya, viral lagi karena berkaitan dengan tiba-tiba ada kabar bahwa Nisha Ahmad sudah menggugat cerai suaminya dari sejak bulan Mei yang lalu gitu ya. Ini 5 tahun yang lalu loh, Roy Kiyoshi udah bilangnya seperti kapal karam. Wah, itu kok apa ceritanya pada saat itu ya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Roy Kiyoshi, presenter Indigo kelahiran 1987 yang memiliki jargon "saya mencium bau-bau" hingga dijadikan meme ini kerap memprediksi peristiwa yang mungkin terjadi, namun sempat dikomentari negatif oleh netizen karena diduga tidak bisa memprediksi diri sendiri saat tertangkap atas kasus narkoba pada 2020. Pria yang mengoleksi spirit doll dan tas bermerek ini juga sempat mengalami body shaming karena dagunya yang lancip hingga disebut seperti beauty blender. Roy yang sejak Februari 2022 divonis dokter sisa usianya tinggal 2 tahun akibat pembengkakan jantung yang menyebabkan fungsi jantungnya sisa 15% ini, pernyataannya 5 tahun lalu kembali viral karena menduga Nisha Ahmad mengalami KDRT yang langsung diiyakan oleh Nisha, bahkan telah diketahui keluarganya. 10 Mei lalu, Nisha Ahmad menggugat cerai Andika Rosadi setelah 15 tahun menikah dan dikaruniai 3 anak. Bagaimana tanggapan Roy Kiyoshi setelah prediksinya kembali viral? Dan benarkah ia kini lebih menahan diri untuk tidak menyampaikan seluruh hasil prediksinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Roy Kiyoshi. Hai Kak Ros, kabar baik? Sehat banget.
Alhamdulillah ya. Ini yang kemarin rame sih Roy Kiyoshi karena bertepatan juga dengan kabar bahwa Nisha Ahmad menggugat cerai suami dari bulan Mei. Kemudian viral video kamu sama Robi Purba waktu itu pernah wawancara Nisha Ahmad. Oh, di podcast ya? Dalam bukan podcast, sorry, koreksi, acara, salah satu acara. Oke. Iya, benar-benar. Jadi pada kala itu emang udah merasakan sesuatu yang ganjil dalam rumah tangga mereka, beliau-beliau ini. Sesuatu yang ganjil. Iya, sesuatu yang ganjil, kayak tercium aroma seperti aroma yang tercium kayak aroma kapal karam akan kandas. Itu ya sebenarnya. Kapal karam akan kandas. Kapal karam yang akan kandas atau kapal yang sedang karam seperti itu. Oke. Itu pada 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu. Ketika kamu, kan 5 tahun yang lalu, kamu ketika muncul berita ini lagi gitu ya, tanpa melihat video yang kemudian kamu ingat nggak sih bahwa kamu pernah ngomong gitu? Iya, ingat. Kamu ingat banget. Karena emang di setnya yang itu, kan setnya berbeda kan. Aku selalu ingat tempatnya dan segala macam. Oh, ini episodenya Nisha Ahmad, itu iya sih. Jadi kamu ingat ya? Jadi sebelum ada netizen yang nge-tag lagi videonya, kamu memang ingat pernah ngomong seperti itu ke Nisha Ahmad. Coba kita lihat dulu. 2019 ya, videonya pada saat Roy Kiyoshi dan Robi Purba mewawancarai Nisha Ahmad berikut ini. Kapal besar tuh selalu ada ombak yang besar. Kapalnya bisa karam tiba-tiba. Dan saya ngerasa ketika kamu berbicara, mata kamu, mulut kamu, dan saya mendengar, kamu tuh penuh tekanan batin loh. Roy Kiyoshi, kamu kalau lihat, ya kamu melihat pada saat itu kan ada orang itu, Nisha Ahmad di depan kamu. Ada orang ya. Kamu ketika bilang kamu tekanan batin, apa itu karena kamu lihat dari wajahnya, raut wajahnya? Dari auranya, dari aura wajahnya, dari cara berbicara itu pasti kelihatan ya. Jadi orang yang lagi sedih dan segala macam. Tapi kan pada saat itu ada ruang-ruang batas yang dimana kita bisa bilang ada juga yang di-keep untuk privacy. Sebenarnya itu kan kita jaga. Ya sebenarnya memang udah terlihat kayak mau nangis juga, kayak sedih juga gitu. Jadi kamu bisa juga melihat dari secara tampilan fisiknya, ekspresinya juga. Kan ditahan-tahan gitu. Ditahan-tahan. Tapi kan di sini kalau kita lihat panjang wawancara ya, Nisha tuh cukup terbuka gitu. Cukup ya ditanya, ada kakak, dia bilang ada lah pasti masalah gitu. Itu Nisha Ahmad baik loh orangnya. Iya baik sekali. Bener-bener baik. Jadi dia menjaga juga, nggak jelekin satu sama lain juga kok. Jadi, tapi gimana cara kamu kalian ya pendekatannya sehingga Nisha itu juga ngerasa nyaman ceritanya pada saat itu, sehingga ya pada saat kejadian kemudian itu viral lagi karena dia cukup terbuka ya. Iya, cukup terbuka. Ya dari pertanyaan-pertanyaan, dari pernyataan juga jadinya terkerucut semua dia punya masalah sebenarnya. Jadi ya kita tektokan juga, maksudnya habis kayak gali lebih dalam gitu. Padahal awalnya tujuan wawancaranya itu apa sih temanya sebetulnya? Tema dalam satu itu adalah sebuah kupas mungkin, kayak seperti kupas yang kupas selebriti. Kupas selebriti maksudnya memang membahas masalah pribadi dia. Dari kan sisi penerawangan yang berbeda. Oh, kan kamu sempat cerita juga di ruang itu ada apa? Emang itu temanya awalnya atau gimana? Memang konsepnya seperti itu. Jadi nggak di studio, konsepnya benar-benar kayak di ruangan tamu gitu. Ruang keluarga seperti living room, jadi ya di setup sedemikian rupa ruangannya biar nyaman, orang bisa bercerita dengan baik. Oke, jadi emang mengupas semua pribadinya dia ya? Iya, nggak cuma Nisha Ahmad sebenarnya, banyak selebriti yang udah. Aku kira itu temanya emang lagi melihat rumahnya dia ada apa gitu, enggak? Itu studio. Enggak ya, oke. Nah, ini kan kamu juga sempat katanya melihat adanya KDRT di pernikahan, terus kamu bilang katanya ada teriakan-teriakan gitu kan? Itu pada saat kamu ngomong gitu apa sih yang kamu ini? Perasaan aku tuh bilang gini, kayak ada semacam kayak biru-biru, kayak luka-luka dikit. Tapi ya kita juga nggak pernah tahu karena memang tidak terkonfirmasi. Iya, gue KDRT atau iya, gue enggak. Itu menjadilah sebuah misteri. Biarlah menjadi itu misteri sebenarnya. Karena orang juga nggak nyaman kan di publik dibongkar-bongkar kayak gitu. Oh, jadi ini karena ada orangnya gitu ya. Jadi ketika kamu ada ya itu kan sebenarnya potongan yang nggak jelas gitu ya. Tapi kamu bisa nanya langsung konfirmasi ke yang bersangkutan. Atau juga ada yang
dia nggak suka pun kita nggak akan ngobrolin gitu. Maksudnya Dia mau nggak mau iya, jawab. nggak mau jawab ya udah gitu. Ya udah, oke. Nah, ini ketika kamu baca kemudian beritanya memang dia ada gugatan cerai gitu. Apa sih yang kamu reaksi kamu, apa yang kamu rasakan gitu? Reaksi saya sekaligus doa buat beliau-beliau sebenarnya adalah saya berharap ketika sudah berpisah, jadilah teman yang jadi lebih saudara lagi. Itu aja sih pesan aku. Tapi memang apa yang terjadi perpisahan itu mungkin yang terbaik buat mereka atau beliau-beliau itu. Mungkin dengan perpisahan itu bisa jadi lebih saudara kali. Hubungannya bisa menjadi jadi lebih baik, iya. ya antar personalnya lebih baik gitu ya. Nah sesudah ya kalian ngobrol di 5 tahun yang lalu gitu, ada lagi nggak sih ketemu Nisha? Mungkin Nisha emang secara private ngobrol atau apa mencurahkan perasaannya Enggak. lebih? Secara personal lagi kontak enggak sih. Nggak ada Nggak ya? ada. Jadi tiba-tiba aja muncul berita ini. Iya, tiba-tiba muncul aja beritanya lagi, yang juga aneh juga sih. Karena kalau misalnya udah muncul lagi berita VT aku yang dulu, terus kontak dia lagi, kesannya kayak jadi apaan sih lo, kayak lo tahu aja sih kayak gitu nggak sih? Iya, iya. Tapi kamu sendiri ya, ketika lihat video kamu pernah terlontar itu gitu ya, walaupun kamu kan nggak tahu apa yang detailnya sebenarnya akan terjadi atau yang terjadi gitu. Ada perasaan nggak enak gitu nggak sih karena kamu pernah pernah menyampaikan sesuatu yang nggak enak sebetulnya ke Iya. Nisha? Pasti sedih lah. Aku benar-benar nggak nyangka juga, bukan nggak nyangka ini kejadian juga. Orang lagi menghadapi satu kasus perpisahan itu orang yang sangat menyedihkan loh, gitu. Jadi ya itu bersedih sih. Terlepas dari prediksi aku, tapi secara personal aku kok bisa ya kayak gitu. Yes. Aduh kejadian juga nih, gue bisa bantu apa ya? Tapi ya tetap disimpan aja dalam diri aku. Kecuali kalau orang itu minta tolong gitu ya. Kita ada semacam privacy lah, orang kan harus itu ya, jaga Ya, harus perasaan. dihargai juga ya. Nah ini kan juga ada beberapa, ini kan kalau kita lihat dulu cara Roy Kiyoshi ketika awal-awal tampil di televisi gitu kan, saya mencium aroma gitu kan. Ada perbedaan nggak sih antara Roy Kiyoshi yang dulu ketika dimintai pendapatnya tentang apa yang kamu lihat dari seseorang dengan yang sekarang? Ada nggak? Siap nggak? Ada kompilasinya nggak? Ada? Coba kita lihat. Saya mencium adanya pengkhianatan di sini. Dari salah satu partisipan ada penyusup dan saya mencurigai nomor 19. Saya ngerasain dari awal penciuman saya tuh kayak magisnya kelihatan aroma bau kembang, bau busuk, terus bau aroma kebencian terhadap seseorangnya kuat sekali. Ray, kamu malah lihat gitu acara itu dulu dan Iya, ini iya, gimana? tahu. Apa yang kamu rasain? Perasaannya gimana ya? Aman-aman aja. Aman-aman aja. Aku jadi pengen tanya, emang kebencian itu ada aromanya ya? Kadang itu adalah bahasa aku sebenarnya. Bahasa aku. Jadi kayak semacam proyeksi kata-kata itu, mungkin aku pemilihan bahasa Diksinya, verbalnya jelek ya. Enggak, tapi menarik gitu ya. Iya, jadi itulah menjadi sebuah jargon, aroma lah seperti itu. Tapi sekarang ya ini kan beberapa tahun kemudian gitu. Ada bedanya nggak sih Roy Kiyoshi ketika dulu diminta untuk menerawang seseorang dengan sekarang Roy? Kalau menurut pribadi aku, Roy Kiyoshi yang sekarang seperti yang biasa aja sama yang dulu juga. Kan memang aku tuh bisa menyesuaikan dengan suasananya gitu, dan aku bisa berbaur, ngeblend jadi satu dengan apapun yang situasi yang berbeda seperti itu kan harus sebagai seorang entertainer. Maksudnya kamu nggak ada rasa nggak enak gitu menerawang orang atau apa? Iya, terkadang aku ada ngerasain nggak enak juga, itu pasti ada harus. Pasti ada. Jadi ada perasaan takut juga, orang ini sedih nggak ya udah batasin aja, itu tetap ada sih. Oke. Ini salah satunya juga nih ada artikelnya kemarin kamu ditanya sama rekan-rekan media, kamu bilang pasangan yang lagi ramai ini menjadi perhatian publik, El Rumi sama Syifa Aju katanya bakal awet. Menurut kamu terawangannya gitu, baca dong artikelnya. Kamu mencium aroma. Kamu kan bilang katanya menurut kamu kurang cocok gitu ya kalau nggak salah. Lupa juga sih. Dia lupa loh. Ada nggak cocok? Jangan sampai. Bacanya gimana? Iya, paham. Hah?
Nah, Karena gue kurang cocok. iya. Gini, enggak. Bukannya iya, tapi aku mencoba untuk bilang, oh berarti ini sebenarnya masih masa penjajakan. Gitu. Oh, kamu bilang masih masa penjajakan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba besok merit aja. Kayak ujuk-ujuk besok langsung. Oh, belum. Gimana. Jadi ada kayak masa time-nya untuk kayak downtime, bukan ya? Bukan downtime. Ini downtime kalau lagi perawatan. Oh, lagi perawatan. Iya. Kayak ada lagi adaptasi nih mereka. Iya ya? nih. Untuk masa mencari adaptasi antara satu sama lainnya, mencari kecocokan yang lebih dalam lagi. Oh, oke. Maka itu bukan disebut nggak jodoh, tapi mungkin dikenalin lagi dalam masih perlu. personalnya. Ya sih. Iya, perlu saling mengenal lebih dalam. Karena kan sekarang masih baru-baru pacaran ya kan. Nah, kamu komentar kayak gitu? Nggak. Ini kan pasangan yang lagi disayang-sayang banget ya sama netizen ya. Ya aku tetap aja mendukung mereka untuk pacaran kok. Maksud aku mereka berdua orang baik juga sebenarnya. Iya, betul. Orang yang aku suka dengan banyak orang baik kok. Kalau bertemu satu sama lain mereka berjodoh ya bagus gitu. Cuma aku mengomentarinya ya moga-moga punya jangka waktu yang lebih banyak lagi untuk jalan-jalan bareng, makan bareng, time keluarga bareng. Jadi itu lebih bonding, lebih kayak deket gitu. Oke. Itu aja Jadi sih. mungkin ini nasihat baik juga sih sebenarnya bahwa ya kalaupun memang serius, sebelum buru-buru memutuskan ke langkah yang lebih serius, ada baiknya mereka juga meluangkan waktu betul untuk bisa mengenal satu sama lain sehingga ya lebih mantep lah gitu kan ya. Betul. Tapi betul kamu kalau banget. komentar kayak gini, tuh dikutip jadi artikel gitu, ada takut nggak sih Pasti takut dibully lah ya. netizen? Aku nggak takut dibully netizennya, tapi aku ngerasa ntar orang-orang tuh jadi kepikiran tau gak? Oh, kamu juga takut orang jadi kepikiran Iya. ya? Oke. Nah, kalau komentarnya ibu-ibuannya si Faju gimana ya? Kita lihat dulu profilnya Deswita Maharani berikut ini. Deswita Maharani, artis kelahiran 1980 yang mengawali karir sebagai model di tahun 1993 ini awalnya bertemu dengan Ferry Maryadi saat keduanya tampil di sebuah stasiun TV yang sama di tahun 1999, namun saat itu hubungannya hanya sebatas teman hingga keduanya menikah pada 2012. Deswita yang dikaruniai satu anak laki-laki serta satu anak sambung dari pernikahan Ferry sebelumnya ini mengaku sempat mengalami depresi dan kecemasan setelah melahirkan anaknya. Perempuan yang pernah bermain dalam sinetron Mermaid in Love pada 2016 ini masih menjalin hubungan baik dan kerap mendengarkan curhat para pemain yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri seperti Syifa Haju, Baby Sabina, Elina York, dan Rebecca Klopper. 1 Agustus kemarin, Deswita memposting ulang momen bersama Syifa Haju dan El setelah sebelumnya keduanya dikabarkan mulai go public sejak hadir bersama dalam pernikahan Aliyah dan Thorik. Apa saja curhatan geng Mermaid in Love jika sedang berkumpul? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Ini kalau kemarin sama Ferry, sekarang hari ini kita sama Deswita ya. Kita pisah biar mereka nggak janjian. Dari postingan Deswita ya. Pada saat ya ini akhirnya kamu posting ya. Oh iya, oh iya Padahal benar. tanggal 15-nya bukannya harusnya itu kan Di-spill sama aku. Iya, kenapa sih kamu akhirnya memutuskan untuk posting gitu? Emang Ya, harus karena udah izin bawa- dulu atau gimana? Iya, enggak, karena memang kan semua itu kan sifatnya itu kan privacy. Iya. Dan itu kan bukan Dia ngomong nggak, jangan posting dulu ya gitu atau gimana? enggak sih, kita aja yang pada tahu diri aja gitu bahwa kalau ketika nanti memang sudah waktunya tepat untuk mereka akhirnya mengumumkan, mempublish tentang kedekatan mereka, baru kita mau posting. Oh, kamu nanya dulu nggak? Ini boleh posting dong berarti, atau ketika melihat dia datang di resepsinya Thorik? Iya, kita sih ngobrol nanya. Aku setiap kali apa yang aku mau posting pasti aku ngajuin dulu ke dia gitu, nanya dulu. Nggak apa-apa gitu. Dia bilang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, karena kan memang udah keluar tuh. Iya. Ini kan aku postingnya setelah dia datang sama Thorik. Iya, ini kata bos Rolex. Ini anaknya ya, laki-laki ya. Ya kan siapa tahu nanti sama juga ya kan. Jadi bos juga, amin. Amin. Beben setuju kakak Cipa sama abang El, karena dua-duanya kesayangan Beben. Nggak usah di-tag lagi. Yang lagi gemes-gemesnya. Iya, bis kesian orang pada nge-tag dia kan. Kok bisa? Emang kenal juga sama El tuh, kenal juga si Beben pernah? Iya, jadi Abai itu sebenarnya udah sering ketemu El itu dari mulai bulan puasa kemarin itu, karena kan aku sama Akang itu sempat ada beberapa program barengan sama El. Jadi kan waktu lagi libur bulan puasa itu biasanya aku bawa, dan emang udah main apa segala macam gitu. Oh, itu El ada sifatnya juga waktu itu? Belum dong. Jadi Beben udah ketemu Siva, ya kan emang sering ya kalau ketemu Siva. Ketemu ini. Iya. Kalau ketemu yang dulu, mantannya yang dulu, pernah ketemu juga nggak Beben? Pernah ketemu kalau di Terus acara-acaranya. dia komentarnya apa?
Iya kenal juga, tapi maksudnya nggak seintens dia ketemu sama El sebelumnya. Karena kalau sama El itu kan di studio dia main, makan bareng, nonton video apa gitu. Karena kan emang El itu kan senang sama anak kecil. Oh, El tuh memang senang. Iya, El itu memang senang sama anak kecil. Kalau sama emang Rizky dekat. Nasar jarang-jarang ketemunya. Biasanya aku ketemu sama Rizky itu cuma kalau ada occasion tertentu, kayak misalnya ulang tahunnya Syifa, ulang tahun ibunya, ulang tahunnya ayahnya, kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada interaksi. Nggak ada interaksi, maksudnya aku nggak punya kerjaan yang ngebarengin aku sama Rizky Nasar dulunya. Kayak itu Bebin ngomong gitu tuh konteksnya gimana sih, keadaannya tuh gimana, kondisinya sampai dia bilang aku Jadi sejujurnya aku cerita sama Abai, karena Abai tahu kan Syifa itu sebelumnya sama Abang Rizky. Aku nggak mau dia punya pertanyaan yang nanti akan dia sampaikan di depan orangnya, ya kan. Namanya juga Abai ya, dia bisa ngomong apapun yang dia mau kan. Jadi aku kasih tahu bahwa sekarang kondisinya itu kakak Syifa itu sekarang udah temenan baik aja sama Abang Rizky, tapi lagi deket sama Abang El gitu. Oke, oh gitu. Iya. Emang dia tuh suka frontal itu kalau nanya. Iyalah. Pernah Jadi kejadian daripada iya kan ada kejadian-kejadian yang kurang nyaman di Maya kan pernah ada kejadian Iya dia nanya. baik, maksudnya dia nanya sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk di, maksudnya kita kayak jangan ditanyain dong yang kayak Jangan gitu tanya depan kan. orangnya, Iya, gitu ya. Jadi dan dia kan sekarang udah 9 tahun, dia tahu kondisi kakak-kakaknya tuh seperti apa kayak gitu. Jadi aku kasih tahu, makanya dia bilang oke, Abai setuju kalau sama Abang El gitu. Karena dia kan ngomong dia gitu? deket sama El gitu. Terus pada saat ketemu nih, pada saat ini kan makan malam ya? Iya ini makan malam dinner. Sebelumnya kan birthday katanya dinner. ada surprise-nya juga. Ada surprise di Itu rumah ada Elnya juga Syifa. surprise-nya. Ada. Kan ada itu postingannya. Jadi pas surprise malam-malam jam 12 tuh ada El Rumi juga. Iya ada El, ada Abai sebenarnya. Ada Abai juga. Nah, cuma Abai tidur di mobil. Nah itu surprise-nya gimana ceritanya sih? Kalian datang emang ke rumahnya Syifa? Iya, Syifa kan sekarang lagi ngerjain stripping sinetron gitu. Terus udah gitu kita sahabat-sahabat deketnya termasuk orang tuanya tuh yuk kita bikin surprise yuk gitu. Kan bisa kalau surprise tuh bikin video gini. Sementara kan kalian nggak boleh posting dulu tuh. Jadi gimana? El, minggir dulu El gitu kan. Iya gitu. Iya gitu. Iya gitu. Ini kejadian foto ini juga kita foto yang ada El, foto nggak ada El gitu. Oh, jadi ada plan A dan plan B. Nah ini kita menanyakan kalau sekarang kayaknya gitu kalian sama El tuh posting banyak gitu ya. Nah, sementara kalau dulu waktu sama Rizky Nasar kan terkesan misterius gitu ya. Apa ini apa bedanya gitu loh Bu? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tinggal di Romping No Secret.